Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna minas su'adil maqbulina wa la taj'alna minal ashqiyal mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukurillah, kita sekalian masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling besar adalah kenikmatan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah saum pada Ramadan tahun ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-saumu nisfus sabri. Saum separuh dari kesabaran. Para ulama mendefinisikan secara sederhana as-saumu wal imsaku an kulli muftirin min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Saum adalah menahan dari segala yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kemudian para ulama pun mendefinisikan as-sabru huwa qahrun nafsi wa habsuha. Sabar adalah memaksa nafsu dan mengekangnya. Dari dua definisi tadi bisa kita simpulkan apa hubungan antara saum dengan sabar. Kesimpulan ini dapat kita lihat dari tiga kata kunci yang ada pada dua definisi tadi. Yang pertama adalah menahan. Yang kedua memaksa. Yang ketiga mengekang. Kita semua sudah hafal hadis tersebut. Tapi kiranya perlu kita jabarkan. Kalau saum dikatakan separuh kesabaran, dan kalau kita ungkapkan kesabaran dalam bentuk angka 100, berarti separuhnya, yaitu 50, ada pada kesabaran ada pada saum. Sedangkan yang separuhnya lagi, yang 50 lagi, kesabaran terdapat pada sholat, haji, zakat, sedekah, kita menolong orang lain, atau dengan kata lain mu'awanah, mengajar orang lain, taklim, mengajak orang lain
menyampaikan pesan-pesan agama atau dakwah sampai kepada jihad dan yang lain-lainnya, itu yang 50-nya dibagi ke sekian jumlah yang begitu banyak. Dengan demikian maka betapa besar nilai saum dari segi kesabaran. Ini yang barangkali perlu kita uraikan, kita gali lebih jauh, mengapa saum itu mempunyai nilai kesabaran separuh dari keseluruhan kesabaran, dan yang separuhnya lagi dibagi-bagi kepada ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua potensi pokok kepada kita, kepada manusia, yaitu potensi akal dan potensi nafsu. Quwwatun aqliyatun dan quwwatun nafsiyatun. Quwwatun aqliyatun boleh juga dikatakan potensi intelektual yang kecenderungan dasarnya cenderung kepada hal yang positif. Dengan kata lain, bisa mencetak ketaatan. Sedangkan kuwatun nafsiyah, kekuatan nafsu atau potensi emosional yang kecenderungan dasarnya kepada negatif, yang secara umum dikatakan maksiat. Saum ini bisa meningkatkan ketaatan dan menurunkan, mengurangi, atau bahkan menghilangkan kemaksiatan. Para ulama memberikan bagian dari sobar itu as-sobru fi thalathati ahwali. Sobar dalam 3 hal. Yang pertama, as-sobru fi fi'li ta'ah. Sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, as-sobru fi tarkil ma'siyah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah as-sobru fi muqabalatil musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Sedangkan taat itu sendiri adalah fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Ta'ah melakukan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Yang kebalikannya adalah maksiat, yaitu tarkul awamir wa fi'lun nawahi. Meninggalkan segala kewajiban dan melakukan segala yang dilarang. Dengan demikian maka ujian utama kesabaran, bahkan ujian paling utama kesabaran ada dalam saum. Ini tidak berarti sholat tidak memerlukan kesabaran. Tentu dalam sholat pun diperlukan kesabaran. Begitu juga haji. Apalagi kalau sholat kita bisa melaksanakan di tempat kita, di kota kita, di negeri kita. Sedangkan haji kita harus berangkat meninggalkan tanah air menuju ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan pun
sudah banyak ujian-ujian kesabaran. Sampai di sana pelaksanaan ibadah haji pasti memerlukan kesabaran. Zakat pun demikian. Betapa tidak harta yang kita sudah cari, kita kumpulkan 2,5%-nya harus kita keluarkan sebagai kewajiban zakat. Itu memerlukan kesabaran dalam mengeluarkannya. Sedekah, menolong orang lain, mengajar, berdakwah, berjihad, dan lain-lain. Semuanya mesti memerlukan kesabaran. Namun demikian, mengapa kesabaran yang paling banyak separuhnya ada dalam saum? Kalau ibadah lain zahir kelihatan, orang sholat ketika bacaannya keras kedengaran bacaannya. Dari mulai takbiratul ihram sampai tahiyat kelihatan gerakannya. Haji apalagi, sebelum berangkat pun orang sudah pada tahu si A itu akan pergi haji. Setelah pulang juga demikian. Orang zakat ketahuan mengeluarkan harta zakatnya, dan si penerima pun merasa pemberiannya diterima. Sedekah pun demikian, menolong orang lain demikian, mengajar, berdakwah, berjihad, dan lain-lainnya sangat kelihatan. Dengan demikian maka dalam sholat, sebagaimana dalam surat Al-Ma'un disebutkan, alladzina hum yura'una, orang-orang yang melakukan mendirikan salat ingin dilihat orang lain. Dengan kata lain, riya. Dan riya termasuk maksiat. Sekarang bandingkan dengan saum, apa yang mau diriakan? Tidak berarti orang yang saum harus ketahuan karena kurus badannya. Banyak yang orang kurus badannya bukan karena saum. Dan tidak berarti kalau orang yang besar badannya itu tidak pernah saum. Banyak orang yang saum Senin Kemis, bahkan pada tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid dia saum, tapi tetap badannya besar. Sehingga oleh Imam Al-Ghazali katakan as-saumu, saum itu ibadatus sirri, ibadah yang rahasia. Ketika dari rumahnya setelah sahur berangkat ke pekerjaannya, seseorang itu di tempat pekerjaannya, di tempat bekerjanya, melihat orang lain berbuka puasa bukan pada waktunya dan ikut berbuka puasa, ketika pulang ke rumahnya seperti orang benar-benar saum, padahal dia sudah buka sebelumnya, menunggu adzan maghrib beserta istri dan anak-anaknya. Begitu kedengaran adzan, berdoa juga paling keras bacaannya. Dia pura-pura seperti orang saum. Dia merahasiakan kepada orang lain, kepada keluarganya. Tapi bagi Allah tidak ada yang bisa jadi rahasia dari apapun yang diperbuat oleh manusia. Maka yang paling utama adalah kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan muncul kalau tidak sabar tahan ujian. Maka pantas kalau Allah mengatakan kullu amal ibni Adam lahu, semua pekerjaan perbuatan anak Adam manusia itu adalah baginya. Tapi wasaumu li, saum adalah buat aku.
Saum buat aku, kata Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang maha pandai bisa menilai saum seorang. Jujur tidak jujurnya tidak bisa disembunyikan. Maka ketika orang itu saum, ketika itu pula lah ujian kesabaran untuk berbohong, ujian kesabaran untuk tidak jujur, sampai kepada pekerjaan-pekerjaan lain ditahan, diimsak. Walaupun nafsu memaksa untuk berbohong, maka dia memaksa nafsu, jangan aku paksa berbohong. Dan juga dia mengekangnya, saya tidak boleh berbohong. Dengan demikian betapa erat kaitannya antara sabar dengan saum, karena ketiga kata kunci tadi, saum adalah menahan dari segala yang membatalkan, sabar adalah memaksa nafsu supaya tidak berbuat yang tidak baik, dan juga mengekangnya agar akal kita tetap menjadi pemenang. Ketika akal menang dan nafsu kalah, itulah ketaatan. Ketika akal kalah oleh nafsu, itulah kemaksiatan. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa apa yang diungkapkan dalam hadis Rasul yang begitu simpel, sederhana, saum separuh kesabaran, maka selama bulan Ramadan ini kita dididik menjadi orang yang sabar, dan mudah-mudahan selepas saum kesabaran itu pun tetap terjaga, terpelihara pada diri kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.